Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul efektivitas ELKPD berbasis STEM pada pembelajaran kimia materi struktur atom. Penelitian ini merupakan penelitian tim dengan saya, Fataya, sebagai ketua timnya. Kemudian anggotanya ada Bu Ika Farida Yuliana dan Bu Rosida Safaatur Rohmah. Yang melatar belakangi penelitian kami yaitu setiap pembelajaran diperlukan suatu strategi, metode, serta media pembelajaran yang dapat memberikan kesan positif kepada siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, lembar kerja masih konvensional. Kemudian 80% siswa menjawab materi struktur atom merupakan materi yang sulit dipahami. Serta siswa kurang antusias bila belajar materi struktur atom. Hasil penelitian terdahulu, yang pertama ada penelitian Derry, mengungkapkan bahwa LKPD merupakan komponen penting yang harus dikerjakan semua peserta didik dalam proses pembelajaran dan membuat peserta didik lebih aktif. Hasil penelitian Asnaini DKK memperoleh hasil bahwa keunggulan LKPD adalah dapat didesain sesuai dengan keadaan peserta didik dan karakteristik sekolah, sehingga tujuan pembelajaran dari sekolah tersebut dapat dicapai. Sedangkan hasil penelitian Juharia mengungkapkan bahwa menggunakan model pembelajaran STEM dapat menunjang karir di masa depan, meningkatkan literasi sains, memotivasi siswa, meningkatkan pemahaman materi, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, komunikasi kreatif, dan kolaborasi. Hasil senada juga diungkapkan Maksuma bahwa penggunaan model pembelajaran STEM lebih efektif jika dibandingkan dengan model konvensional. Dari latar belakang tersebut, sehingga kami merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah perbedaan penggunaan ELKPD berbasis STEM pada pembelajaran kimia materi struktur atom? Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan ELKPD berbasis STEM pada pembelajaran kimia materi struktur atom? Adapun tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penggunaan ELKPD berbasis STEM pada pembelajaran kimia materi struktur atom. Dan yang kedua, untuk mengetahui efektivitas penggunaan ELKPD berbasis STEM pada pembelajaran kimia materi struktur atom. Hipotesis yang pertama H0, yaitu tidak ada perbedaan penggunaan ELKPD berbasis STEM pada pembelajaran kimia materi struktur atom. Sedangkan hipotesis penelitiannya berbunyi ada perbedaan penggunaan ELKPD berbasis STEM pada pembelajaran kimia materi struktur atom. Metode penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian pra-eksperimen dengan desain one group pretest post-test design. Metode penelitian ini, sampel penelitian ini merupakan siswa kelas 10 MIA MA Algeria. Penelitian ini dilakukan di MA Algeria Dalegan Panceng, Kabupaten Gresik pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Tahapan penelitian meliputi uji validitas soal,
Kemudian menerapkan pembelajaran menggunakan ELKPD berbasis STEM. Dan yang terakhir yaitu pemberian soal tes. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji prasyarat. Dalam hal ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan bantuan SPSS 25 dengan taraf kesalahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Jadi jika nilai signifikansi pretest dan posttest lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Tetapi sebaliknya, maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan uji hipotesis. Jadi uji hipotesis ini bertujuan mencari ada tidaknya peningkatan prestasi belajar siswa setelah dibelajarkan menggunakan ELKPD berbasis STEM menggunakan uji Peirce test jika data berdistribusi normal. Tetapi jika data tidak berdistribusi normal, maka pakai uji Wilcoxon. Kriteria dalam uji hipotesis ini adalah hipotesis diterima jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan hipotesis ditolak jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kemudian jika diperoleh hasil ada perbedaan, maka langkah selanjutnya yaitu menguji efektivitas penggunaan ELKPD berbasis STEM menggunakan N-gain score. Penggunaan ELKPD berbasis STEM efektif jika taksiran N-gain score lebih besar dari 76%. Kriteria cukup efektif jika taksiran antara 56% dengan sampai 75%. Kurang efektif jika 40% sampai 55% dan tidak efektif jika rentang nilainya lebih kecil dari 40%. Adapun hasil dari penelitian kami diperoleh nilai signifikansi pretest sebesar 0,056, sedangkan nilai signifikansi posttest sebesar 0,001. Jadi dapat disimpulkan bahwa data pada pretest dan posttest merupakan data yang tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai asim signifikansi 0,000. Hal itu dapat diartikan bahwa hipotesis penelitian diterima. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan penggunaan ELKPD berbasis STEM pada materi struktur atom. Berdasarkan hasil diperoleh nilai N-gain score sebesar 74%. Hal itu dapat diartikan bahwa penggunaan ELKPD berbasis STEM cukup efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan penggunaan ELKPD berbasis STEM pada materi struktur atom pada siswa kelas 10 MIA MA Al-Khairiyah dan diperoleh nilai N-gain score sebesar 74%. Hal itu dapat diartikan bahwa penggunaan ELKPD berbasis STEM cukup efektif. Demikian presentasi hasil penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin presentasi terkait hasil penelitian saya yang berjudul Penguasaan Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa Pendidikan Kimia dan kaitannya dengan kemampuan literasi kimia. Penelitian ini disusun oleh saya dan 2 rekan saya, Bapak Taya dan juga Pak Redi. Jadi untuk pendahuluannya,
penelitian ini dilandasi dari abad 21. Jadi perkembangan abad 21 itu dibutuhkan penguasaan keterampilan abad 21, di mana keterampilan ini dirangkum dengan nama 4C, yaitu critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Kemudian hal lain yang mendukung yang dibutuhkan dalam abad 21 yaitu kemampuan literasi merupakan salah satu kunci untuk beradaptasi dan memecahkan masalah dalam menghadapi era teknologi abad 21. Dan hal ini itu mengcover literasi kimia dan kemampuan berpikir kritis yang memiliki kategori rendah, sedang, sama tinggi. Nah, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa yang pertama yaitu peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 tahun 2013 bahwa peserta didik harus disiapkan untuk memiliki suatu kompetensi masa depan, yaitu peserta didik memerlukan kebutuhan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, dan kreatif. Level literasi kimia atau sains di Indonesia ini saat ini menduduki peringkat yang sangat rendah, yaitu peringkat 70 dari 78 negara. Penyebabnya adalah pembelajarannya itu masih belum menunjang untuk mengembangkan kemampuan abad 21, yaitu kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan literasi kimia. Sehingga solusi yang ditawarkan itu adalah salah satunya pertama, mengidentifikasi kemampuan berpikir kritis dan mengidentifikasi literasi kimia mahasiswa. Apa fungsinya identifikasi ini? Setelah diidentifikasi, maka guru ataupun dosen akan mampu menentukan strategi yang bisa digunakan. Jika ternyata memang levelnya masih rendah, maka dibutuhkan suatu model-model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang bisa meningkatkannya. Nah, contohnya itu adalah penggunaan model yang menunjang berpikir kritis. Lah, untuk mengidentifikasi ini dibutuhkan suatu instrumen. Ada dua instrumen yang di sini yang digunakan, yaitu instrumen literasi yang dikembangkan oleh OECD dan yang kedua instrumen berpikir kritis berupa soal pilihan ganda. Seperti itu. Jadi tujuan dari penelitian ini yang pertama itu mengetahui penguasaan keterampilan berpikir kritis mahasiswa pendidikan kimia. Yang kedua mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga mengetahui keterkaitan penguasaan keterampilan berpikir kritis mahasiswa terhadap kemampuan literasi kimia. Manfaatnya, jadi karena tadi tujuannya adalah identifikasi, maka hasil dari penelitian ini mampu memberikan rujukan atau salah satu solusi alternatif bagi dosen untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan abad 21. Jadi setelah diketahui level literasinya mahasiswa, maka nanti dosen bisa menentukan strategi apa yang bisa digunakan untuk merancang pembelajaran yang bisa digunakan menunjang di abad 21. Lalu yang kedua, pandangan bagi mahasiswa prodi pendidikan kimia atau calon guru kimia tentang alternatif cara menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Metodenya, desain penelitiannya adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana nanti di sini menjabarkan fenomena-fenomena yang muncul selama proses penelitian. Tempat dan waktu penelitiannya untuk subjek penelitiannya itu, objek penelitiannya yaitu mahasiswa prodi pendidikan kimia yang telah mengampu mata kuliah DDKA. Jadi mulai dari semester 3, 5 dan juga semester 7. Sementara objeknya di sini yang diteliti adalah kemampuan berpikir kritis dan kaitannya dengan literasi kimia. Untuk analisis datanya menggunakan deskriptif yang dikembangkan oleh Miles and Huberman. Lalu metode pengumpulan datanya itu ada tes, di mana di sini tesnya dibagi dua ya. Ada berpikir kritis dan tes literasi kimia. Lalu ada wawancara yang dilakukan saat proses pembelajaran, lalu dokumentasi. Untuk hasilnya, setelah dilakukan pembelajaran dan setelah dilakukan identifikasi kemampuan setelah menempuh mata kuliah DDKA, diketahui bahwa profil kemampuan di sini dibagi berdasarkan 5 aspek. Yang dimana di sini juga masing-masing nomor sudah dijelaskan mengenai aspeknya, dan hampir semua di aspek yang diteliti itu mahasiswa menunjukkan level rendah. Hanya satu aspek yang menunjukkan level sedang, yaitu memberi penjelasan sederhana. Hal ini karena memang aspek penjelasan sederhana itu cukup mahasiswa jika sudah hafal atau dia sudah paham secara simpel mengenai konsepnya, maka dia akan mampu memberikan penjelasan sederhana. Tapi kalau penjelasan lebih lanjut, seperti membangunnya, menyimpulkan, dan sebagainya, itu masih sangat rendah. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa rata-rata profil kemampuan berpikir kritis mahasiswa itu masih rendah, yaitu
kemampuan literasi kimianya. Di sini di beberapa nomor itu sudah menunjukkan profil yang cukup tinggi. Jadi ada di nomor 1, nomor 2, nomor 6, nomor 11, nomor 16 itu sudah menunjukkan yang tinggi. Namun masih banyak yang menunjukkan level rendah. Jika di rata-rata maka levelnya juga masih kategori rendah. Hal ini karena memang mahasiswa itu belum mampu menjawab pertanyaan yang dikaitkan dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung masih menghafal dari textbook atau dari materi perkuliahan yang diberikan. Jika diberikan kasus baru yang ada di lingkungan, maka mahasiswa akan kesulitan untuk membawa fenomena tersebut ke dalam konsep yang sudah diberikan. Hal ini juga karena memang mahasiswa sebelumnya tidak terbiasa dengan pemberian soal tipe literasi kimia. Nah, dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan keterampilan berpikir mahasiswa pendidikan kimia masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan keterampilan berpikir adalah proses pembelajarannya. Lalu yang ketiga, kaitan penguasaan keterampilan berpikir mahasiswa terhadap kemampuan literasi kimia sangat terkait. Kenapa? Karena kemampuan kritis yang rendah, maka akan menghasilkan kemampuan literasi yang rendah. Dan begitu pula sebaliknya. Sehingga, cara yang dapat diberikan adalah, dengan adanya penelitian ini, maka diharapkannya adanya inovasi pada pembelajaran kimia, terutama di materi DDKA, di mana inovasi tersebut dikaitkan dengan materi-materi yang erat kaitannya dengan lingkungan dan menggunakan strategi yang mampu menunjang terbentuknya kemampuan penunjang di abad 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami dari pengusul penelitian internal Universitas Unpad akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul The Effectiveness of Picture Series in Teaching English Writing. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja di sini presentasi kami mulai. Nah, background of the research di sini, difficulties in writing are felt by many people, especially students. The results of observations obtained by researchers at SMPN 3 Sukio, Lamongan indicate that the difficulties faced by the number of students lie in the use of good and correct writing language. This can be seen from the choice of words and the use of inappropriate punctuation marks, ineffective sentences, and difficulty in developing ideas in making paragraph. The problem faced by the students when written from this is the evidence when the researcher asks the students to write about recount text or narrative text. They only write few sentences and they also make mistakes in using grammatical patterns. So, seeing these phenomena, the teachers as the students and as the students' mentor needs to make variations in learning so that the teacher cannot only depend on books and write whiteboards. Therefore, other media are needed to support the teaching and learning process. This research aimed to reveal the effect of picture series in teaching writing, whether the students who were taught by using picture series got a better score than those who are taught by using conventional method. The next one is research questions. How is the effectiveness of using picture series in teaching English writing? And after that, we go to the research method here. The research method, the researcher used a quasi-experimental. In this type of the research, the researcher did not perform the simple randomized steps as done in true experimental research. The participants were the 8th grade students at SMPN 3 Sukio Lamongan, academic year 2021 and 2022. There were 6 classes existed from the class 8A to F. So the researchers selected 2 classes from the class existed. It's done because the researcher was impossible to random all the populations. Class 8A and 8F were chosen.
Each class consists of 30 students. The research instruments of the research to collect the data was observations and the test. The test was in the form of simple writing tests. The outcomes of the students' writing can be categorized valid based on the syllabus of the 8 grades. Furthermore, the researcher used independent tests or t-tests by using SPSS computer analysis to know the students' writing competence in each group. The researchers then calculate and compare the final result both of the group to see if there was a substantial difference in writing abilities between the two groups. Then the result here, the findings showed that picture series could enable students to explore the idea. The students were able to create and use their imaginations to write well after watching the picture series. The result of t-test analysis shows that the science two-tail was 0.000. It was lower than 0.05 as level of significance. It was assumed that the mean score difference between the experimental score and the control groups, between the experimental group and control groups, was significant. Thus, it was enough to reject the null hypothesis, which means that the picture series based here learning significantly affected to the students' writing, especially in writing narrative text. Then the conclusion here, based on the findings and discussions of the research above, it can be concluded or it can be summarized that the picture series was effective in teaching writing and improving students' writing achievement. The students' posted score between the experimental and control groups indicated a significant difference between the students who were taught through picture series and convention method. That's all. Thank you very much for our presentations and thank you very much for your nice attentions. Sorry if any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang bergabung pada seminar hasil penelitian dan TKM hari ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari tim kami dengan judul pengembangan modul mata kuliah retorika dengan menggunakan metode auditory intellectually repetition. Di sini saya sebagai pengusul utama, kemudian anggotanya ada Bu Rismawati, dan ada dua mahasiswa yaitu Nur Azizah dan Lu'lu'iyatul Fikriyah. Latar belakang dalam penelitian ini bahwasanya retorika merupakan salah satu jenis keterampilan berbicara. Retorika juga merupakan keterampilan aktif produktif, yaitu berkenaan dengan kegiatan menggunakan bahasa. Kebetulan retorika ini menjadi salah satu mata kuliah di kurikulum program studi pendidikan bahasa Indonesia khususnya semester ketiga. Pada pelaksanaan pembelajaran di mata kuliah retorika, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penyebab kurang efektifnya pembelajaran di kelas, salah satunya yaitu belum tersedianya bahan ajar sebagai bahan tambahan pengetahuan mahasiswa. Ketidaktersediaan bahan ajar menjadi perhatian khusus untuk meminimalisir permasalahan yang ada. Faktor tersebut kemudian mendorong dosen untuk mengembangkan dan mewujudkan modul mata kuliah retorika yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mahasiswa. Kebetulan saat ini sudah banyak berkembang mengenai metode pembelajaran, sehingga dalam pengembangan modul ini kami mengintegrasikan penggunaan metode yaitu metode auditory intellectually repetition, yang mana metode ini melibatkan 3 aspek yaitu auditory, intelektual, dan repetisi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pengembangan modul mata kuliah retorika dengan menggunakan metode auditory intellectually repetition. Kemudian tujuannya adalah untuk mendeskripsikan proses pengembangan modul mata kuliah retorika dengan menggunakan metode auditory intellectually repetition. Untuk metode penelitian di sini kami menggunakan
penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan sebuah produk, yaitu produknya berupa modul mata kuliah retorika dengan menggunakan metode auditory intellectual repetition, yaitu menggunakan 3 aspek, ada auditory, intelektual, dan repetisi. Adapun model pengembangan yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu model Bob and Carr, dan kami mengadaptasi langkah-langkah yang ada dalam Bob and Carr menjadi langkah berikut. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah pengembangan format produk, yang keempat adalah validasi, yang kelima uji coba produk, yang keenam revisi, dan yang ketujuh adalah implementasi. Pada tahap analisis kebutuhan ini kami menggali mengenai masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran, kemudian kami merencanakan draft awal produk yang akan dikembangkan, kemudian proses pengembangan. Setelah produk itu jadi, kemudian divalidasi oleh ahli, diuji coba di kelas, kemudian direvisi dan diimplementasikan. Berdasarkan hasil uji coba produk, yaitu validasi ahli, di sini didapat data bahwa dari aspek kelayakan penyajian mendapatkan skor 14 pada tahap 1 dan 18 pada tahap kedua. Kemudian pada aspek kelengkapan bahasa, pada tahap 1 mendapatkan skor 16 dan tahap 2 16. Kelayakan kegrafikaan pada tahap 1 12 dan tahap 2 17. Kemudian untuk jumlah skor pada tahap 1 di sini yaitu 68 dan tahap 2 yaitu 86. Dengan rata-rata skor pada tahap 1 3,4 dan tahap kedua yaitu 4,3. Di sini dikategorikan bahwa pada tahap 1 modul ini cukup layak. Kemudian kekurangannya bahwa modul ini perlu direvisi sesuai dengan masukan dari ahli sesuai dengan aspek yang sudah diberikan. Kemudian pada tahap kedua, setelah melalui proses revisi, modul ini mendapatkan jumlah skor 86 dengan rata-rata 4,3 dengan kategori layak dan tidak perlu direvisi. Artinya setelah melalui tahap revisi pertama, modul ini bisa diuji cobakan di kelas. Berdasarkan penguji cobaan modul tahap 1, dapat dipaparkan bahwa produk cukup layak sehingga perlu direvisi sesuai dengan tahap bagian yang perlu direvisi. Hal ini sesuai dengan masukan yang diberikan oleh validator. Selanjutnya, setelah melalui proses validasi, dipaparkan bahwa modul layak untuk diterapkan sebagai bahan ajar mata kuliah retorika untuk membantu kegiatan praktik, khususnya pada pidato dan khotbah. Sebagai calon sarjana pendidikan, khususnya mahasiswa harus dibekali mengenai praktik retorika untuk melatih nantinya ketika mahasiswa sudah memasuki pada dunia kerja, mahasiswa harus mampu berretorika dengan baik, khususnya di sini yang kami praktikkan pada mata kuliah ini adalah praktik pidato dan khotbah. Nah, pada pelaksanaan validasi ini terdapat tanggapan dan saran yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa bagian modul yang perlu direvisi. Berdasarkan validasi ahli tahap 1, terdapat beberapa masukan untuk memperbaiki produk. Yang pertama yaitu masing-masing jenis pidato ini harus dicantumkan contoh naskah pidatonya. Kemudian pada poin kedua, penggunaan metode auditory intellectual repetition ini tidak hanya diintegrasikan dalam materi, tapi juga dalam instruksi soal praktik retorika. Setelah dilakukan revisi pada tahap sesuai dengan masukan tahap 1, kemudian untuk tahap 2 dinyatakan tidak perlu revisi lagi dan layak untuk diuji cobakan kepada mahasiswa. Ini adalah salah satu masukan validasi ahli pada tahap 1 yang mana pada modul ini diminta untuk mencantumkan contoh naskah pidato pada jenis-jenis pidato. Ini contohnya pada bagian jenis pidato narasi atau menginformasikan. Di sini contohnya yaitu peran pendidikan dalam kehidupan. Jadi ini adalah contoh naskah pidato pada jenis pidato
narasi atau informatif. Kemudian begitu pula pada jenis pidato yang lain, rekreasi, persuasi, dan lain sebagainya. Di sini kami juga sudah mencantumkan mengenai naskah pidato sesuai dengan jenisnya. Untuk penggunaan metode auditory intellectual repetition juga sudah kami cantumkan sesuai dengan masukan yang sudah diberikan oleh validator. Selanjutnya adalah kesimpulan bahwa produk yang telah dikembangkan ini sebagai bahan pembelajaran mata kuliah retorika. Berdasarkan hasil uji coba tahap 1, modul ini memperoleh skor 68 dengan rata-rata 3,4. Adapun kategorinya cukup layak dan perlu direvisi. Setelah melalui tahap revisi, modul ini memperoleh skor 86 dengan rata-rata 4,3, kategorinya layak dan tanpa revisi, sehingga modul ini sudah siap dicobakan pada mata kuliah retorika. Adapun tanggapan mahasiswa terhadap modul ini bahwa mereka merasa percaya diri dan termotivasi untuk melakukan praktik berbicara, khususnya praktik pidato dan khotbah. Nah, dengan adanya modul ini, setidaknya bisa memberikan solusi terhadap salah satu permasalahan yang dialami oleh mahasiswa pada praktik retorika. Baik, cukup itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.